Shalom Garis Kids. Hai. Apa kabar? Hah? Lemes banget parah. Apa kabar? Luar biasa. Oke, kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah ya. Coba adik-adik di rumah. Semoga kabarnya baik-baik dan juga pastinya sehat. Amin. Ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Garis Kids lainnya ya. Oke, nah coba nih kakak mau tanya nih. Dari adik-adik yang hadir di sesi ibadah kali ini, ada nggak yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Garis Kids? Angkat tangannya. Ada? Berarti adik-adik yang setia nih mengikuti ibadah di Garis Kids semuanya. Rajin banget Kak ibadahnya Kak. Oke, berarti minggu lalu pada datang nggak ke ibadah Garis Kids? Enggak, ada yang enggak, ada yang datang. Nah, kalau yang datang nih, minggu lalu kakak bilang bahwa buku bulan November itu masih diproses dan baru akan jadinya kapan? Nggak tahu. Oke, harusnya akan dibagikannya hari ini. Jadi buat adik-adik semua yang udah hadir di ibadah kali ini, nanti setelah sesi firman Tuhan boleh mengantri di meja belakang sana untuk dapetin buku activities bulan November. Nah, tadi beberapa juga udah ada yang dapet ya bukunya ya? Udah ada yang dapet belum? Udah. Nah, yang udah dapet coba dicek lagi apakah benar itu sudah ditulis nama kalian atau belum ya. Dan juga dipastikan harus dibawa pulang. Jangan sampai tertinggal di sini. Karena kalau udah ketinggalan dan hilang, itu sudah nggak bisa minta lagi. Oke? Oke, nah karena ini semuanya adik-adik yang udah biasa nih mengikuti ibadah di Garis Kids. Berarti tahu dong kalau misalnya setelah selesai activity boleh main-mainnya di mana? Di dalam kotak. kotaknya. Boleh lari-larian masuk ke dalam kelas? Enggak. Enggak. Boleh lari-larian sampai ke atas panggung sini? Boleh, yakin? Enggak boleh. Enggak boleh, yes. Dan juga nggak boleh lari-lariannya sampai masuk ke dalam kelas-kelas. Mau itu ruang nursery atau juga ruang precious lamb. Karena di dalam situ ada adik-adik kita juga yang beribadah untuk adik-adik yang berusia 4 tahun ke bawah. Jadinya adik-adik yang beribadah di situ dan yang lagi activities di situ nanti bisa keganggu kalau adik-adiknya malah main-mainnya lari-lariannya ke dalam kelas itu. Oke? Jadi kalian boleh mainnya di mana? Dalam kotak. Oke. Handphone sama gadgetnya boleh dikeluarinnya kapan? Selesai activity, betul. Tadi udah dapat perjamuan kudus belum di depan? Udah belum? Udah atau belum? Udah. Yang udah perjamuan kudusnya boleh disimpan dulu di dalam tas atau di dalam kantongnya. Pastikan jangan ada yang tertumpah atau kebuka. Yes. Untuk yang belum dapat, nanti sebelum sesi perjamuan kudusnya boleh minta ke kakaknya untuk ambil perjamuan kudusnya. Oke? Yuk, sekarang coba ditaruh dulu semua bukunya yang udah dipunya. Jangan dibuka-buka dulu, ditaruh dulu di depannya atau di dalam tasnya. Tasnya ditaruh, botol minumnya juga dipastikan ditutup dulu. Ditaruh di kiri kanan depan belakangnya, tasnya sekarang ditaruh. Yuk, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua buat bangkit berdiri sama-sama. Yuk. Oke. Nah, kalau misalnya ada kakaknya yang berbicara, adik-adiknya harus berbicara juga nggak nih? Enggak, tapi kakak masih kelihatan nih dari depan nih, masih banyak yang berbicara sendiri nih. Masih kelihatan banget ya Kak ya? Iya, yang di kotak cowok, yang di kotak cewek masih pada begunjing sendiri nih. Oke, nah coba. Sekarang siapa yang udah siap buat mulai ibadahnya? Oke, coba kita tes dulu nih semangatnya ya. Garis Kids. Ih, yang responsif cuma yang depan nih, yang belakang gak ada suaranya nih. Garis Kids. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi jingle Garis Kids sama-sama dulu ya. Let's go dengan lagunya. Grace, 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 grace. Grace,
kasih semangatnya yang terbaik di siang hari ini. Keris Kids. Sekali lagi, Keris Kids. Siapa yang udah siap buat mulai ibadah boleh lambaikan tangannya. Lebih tinggi lagi, nggak kelihatan nih. Oke, yang sudah lambaikan tangannya kasih tos kiri kanannya bilang Happy Sunday. Let's go. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama bawakan pujian ini dari awal ya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Coba kakak mau dengar adik-adik nyanyi boy. Betapa hebat, betapa kuat. Sing. Boleh lebih semangat lagi? Betapa hebat, betapa kuat. Sing. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yeay. Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Masih. Wih, pada kemana nih? Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Oke, kalau masih coba teriakin haleluya. Haleluya. Kurang semangat, sekali lagi haleluya. Haleluya. Let's go. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say, to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Clap your hands. Yang percaya katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Lebih sungguh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Girls can sing to you. I can do anything. Sing it. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Halo. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, yuk coba sekarang dilihat lagi kakinya tadi pada loncat-loncat semua. Coba masih dalam kotak nggak? Masih. Masih. Oke. Coba ngadepnya udah pada ngadep berdirinya, ngadep ke depan semua nggak nih? Kelihatan nih dari sini masih ada yang ngadepnya ke kiri, ke kanan, ke belakang ya. Oke, yuk coba sekarang give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me four silent clap. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Sudah mengumpulkan kami kumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat kami sangat berterima kasih terima kasih atas hadirnya atas hadirnya hidup anakmu anakmu dalam hidupku. dalam hidup. Tuhan Yesus, Yesus, kami bersyukur kami bersyukur atas hadiah atas hadiah yang terindah yang terindah yang telah telah Engkau berikan. Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Yang terbaik dari Bapa diberikannya, Dia tak menyayangkan
besertaku. Yang terbaik dari surga diberikannya, hadiah yang terindah. Dia Allah yang jadi manusia. Satukan yang dulu terhilang, dipulihkan Yesus keselamatanku. Kau Allah yang selalu di pihakku, Kau tinggal di dalamku, mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Kau tunjukkan kasih-Mu padaku, berikan anakmu, hapus dosaku. Satu kali dan untuk selamanya, tiada yang memisahkanku darinya. Kau Allah yang selalu di pihakku, Kau tinggal di dalamku, mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, Immanuel, Tuhan besertaku. Yuk kita mau terima perjamuan kudus. Siapa yang udah punya perjamuan? Zali udah punya? Yang sudah punya, kita mau sama-sama angkat yuk. Sama-sama kita mau berdoa. Oli. Yuk kita mau berdoa yuk. Yang sudah punya perjamuannya, sekarang angkat rotinya. Coba aku mau nanya, kalau lagi berdoa boleh bercanda lagi nggak? Nggak boleh. Yuk sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuh-Mu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita mau berdoa, tutup matanya.
Sama-sama ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini oleh darah Tuhan Yesus, aku sudah dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Kalau sudah, kembali dulu ke tempatnya. Kita mau berdoa pakai minyak yuk. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini aku menerima pengurapan dari-Mu. Aku percaya minyak urapan sudah diurapi untuk memberkati aku. Sekarang pegang kepalanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini aku diurapi menjadi anak yang pandai dan cerdas di sekolah. Aku diurapi melebihi teman-temanku. Sekarang angkat tangannya, aku berdoa. Tanganku diurapi, apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus buat selalu berhasil. Sekolahku, lesku, ujianku, semuanya Tuhan Yesus urapi selalu berhasil. Sekarang urapin kakinya. Kakiku diurapi tidak akan pernah terjatuh. Kemanapun aku pergi dan melangkah, ada ribuan malaikat yang menjaga aku di setiap jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini aku adalah anak yang diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang boleh duduk dulu. Siapa yang mau bantuin aku berdoa? Cewek dulu loh, girls. Yuk, sini. Kita mau berdoa. Kita mau ikutin teman kita, namanya Jessie. Kita mau berdoa. Kamu nanti ikutin aku berdoa ya. Iya. Sekarang semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa, semuanya nanti dengar. Coba rasa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kami mau dengarkan firman-Mu. Ajar kami upaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami upaya kami
kita mengerti hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan dulu buat Jessie. Thank you Jessie. Boleh duduk. Nanti Kera mau berdoa. Oke, siapa yang kira-kira bisa nebak hari ini kita mau denger ceritanya tentang apa ya? Nggak boleh nyontek, tutup dulu Rasal bukunya. Coba kita lihat dulu apakah ini hikmat. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Ini gambar apa yang habis ini ya? Hadiah. Biasanya nih, apa? Siapa yang bulan ini ulang tahun? Oh, Erca enggak. Ya. Oh, bentar lagi dong. Kamu kapan? Kamu November. Dikit lagi dong. Oh, kamu. Iya, ya udah, gak apa-apa. Nanti bulan depan kita ngerayain ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Kamu udah 5 tahun, wah hebat. Nah, coba misalnya kamu nggak ulang tahun. Biasa kan kalau dikasih hadiah kalau kapan tuh? Ulang tahun atau misalnya kalau naik kelas. Terus kapan lagi biasa dikasih ulang tahun, dikasih hadiah? Ambil rapot. Pokoknya kalau ada acara-acara tertentu kamu dikasih hadiah. Misalnya kamu dibilang kamu boleh minta apa aja jadi hadiah kamu. Kamu biasanya akan minta apa? Sepeda. Coba next slide Kak, kita lihat. Biasanya apa lagi? Ada yang minta alat musik, ada yang minta apa? TV, motor GP. Ada yang minta apa lagi? Ferrari. Mobil, oh my god, ini kelas apa? Aduh, banyak banget yang minta hadiah. Ada yang minta jalan-jalan naik pesawat. Bener, pokoknya ada apa? Ada banyak banget. Kalau kamu dikasih, ada banyak. Pokoknya kalau misalnya kamu dibolehin nih, oke, kamu boleh pilih hadiahnya apa? Pasti pada pilih yang bagus bagus, pasti pada minta iPhone mau dari 10 sampai 20 kamu minta. Pokoknya semua minta hal-hal yang pasti kamu suka, iya kan? Iya atau enggak? Iya ngaku. Nah, tapi kalian tahu enggak sebenarnya ada satu permintaan atau hadiah yang bisa dikasih yang sebenarnya jauh lebih hebat dari semua ini atau semuanya. Apa? Tuh, iya Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Ade. Nah, ini salah satu kuncinya. Kalau kamu punya, misalnya kamu minta yang satu ini, kamu bisa punya semuanya. Coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Ada yang mau bantuin? Iya, oke, Arsyalo baca. Baca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang diperoleh kepandaian karena untung berlebih, untungnya perak dan hasil melebihi emas. Thank you Arcello, tepuk tangan dulu buat Arcello dong. Jadi ada satu hadiah yang bahkan di Alkitab dibilang jauh lebih baik daripada keuntungannya emas sama perak. Artinya jauh lebih baik daripada semua harta atau apapun barang-barang yang tadi kamu minta. Lebih kalau kamu punya yang satu ini. Apa namanya? Hikmat. Nah kalian tahu nggak? Waktu itu di dunia ini ada satu orang, dia dikasih sama Tuhan sesuatu privilege. Dia bisa minta apa aja yang dia mau. Tahu nggak siapa namanya? Siapa? Ada yang bisa nebak siapa orangnya di Alkitab?
Oke, kita lihat ya. Sama-sama hitung 3, 2, 1 nanti layarnya berubah. Yuk, 3, 2, 1. Siapa dia orangnya? Siapa namanya? Salomo. Nah, Salomo ini ada yang tahu nggak dia siapa sih? Dia raja, pinter. Bukan, itu Tuhan Yesus kalau raja segala raja. Dia raja. Nah, kita mau lihat dulu ayat yang berikut ini. Next slide Kak. Nih dia udah maju. Sini kamu mau baca kan? Sini. Yuk. Tunggu, kita baca ayatnya. Dibantuin sama Kezra. Yuk. Raja di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Yeay, tepuk tangan buat Kezra. Thank you Kezra. Jadi, waktu itu Salomo harus menggantikan ayahnya. Tahu nggak siapa ayahnya? Raja juga ayahnya. Wah, pintar. Tepuk tangan dulu buat Hercelo. Jadi, oh iya. Jadi, iya. Raja Daud punya anak, namanya siapa? Salomo. Nah, Salomo harus menggantikan papanya jadi raja. Kira-kira jadi raja enak nggak? Kenapa nggak enak? Karena dia harus memimpin. Kadang memimpin gampang atau susah? Susah banget ya, apalagi satu kerajaan yang besar banget. Terus Salomo waktu itu dapat privilege. Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman ke Salomo melalui apa? Mimpi. Dibilang apa sama Tuhan? Mintalah apapun yang kamu kehendaki. Dia bilang, akan kuberikan kepadamu. Nah, kalau misalnya nih kayak tadi, kamu ditanya, kamu mau minta apa? Jawabannya apa? Iya, jawabannya pasti macam-macam. Tapi ada yang tahu nggak? Salomo minta apa? Nah, coba apa? Hah? Hikmat, bener. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi, kita bacanya bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Salomo meminta Tuhan hikmat untuk menjadi raja yang baik dalam memimpin semua orang di dalam kerajaannya. Coba kalau raja bisa minta banyak hal nggak? Bisa, tapi cuma satu yang Salomo minta dari Tuhan. Apa yang dia minta? Dia minta hikmat supaya dia bisa jadi raja yang raja yang hebat, raja yang baik. Dia tahu dia butuh hikmat untuk memimpin. Ya, bener, biar rajanya jadi kuat memimpin. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi. Ada lagi yang mau bantuin baca? Fritz deh. Tadi kan Ercela udah. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tepuk tangan dulu buat Fritz. Jadi waktu Salomo dikasih sama Tuhan, coba kamu mau minta apa yang mau aku kasih. Terus Salomonya bilang apa? Aku mau apa? Aku mau hikmat. Nah,
Akhirnya Tuhan menjadikan Salomo jadi seorang raja yang penuh hikmat. Dia bisa nyelesain banyak masalah, bahkan sebelum dia nggak ada orang yang hikmatnya kayak dia. Bukan cuma itu aja, setelah dia juga nggak ada. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Jadi Salomo jadi raja, dia juga jadi guru. Terus semua orang tuh ngedengerin dia, apapun yang dia omongin, wah bener. Kalau orang ada yang nggak tahu, kayak waktu itu ceritanya ada seseorang yang bayinya, yang satunya mati, yang satunya hidup, terus yang satunya ngambil bayi orang lain. Ada yang tahu nggak ceritanya? Kamu tahu? Terus abis itu orang tuanya jadi rebutan, ini anak aku. Terus yang satunya juga bilang, ini anak aku. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya itu anaknya siapa. Akhirnya dibawa ke Raja Salomo. Terus sama Salomo diapain? Apa? Bener, dia dapat hikmat. Oke, kalau gitu dia ambil pedang. Kalau gitu gini, kalau nggak ada yang tahu ini bayinya siapa, semuanya pada ngaku-ngaku ini anaknya, bayinya kita potong aja. Kira-kira serem nggak? Serem ya. Terus kayaknya kok bisa sih tiba-tiba bayinya mau dipotong padahal bayinya nggak kenapa-napa. Tapi itu hikmat. Jadinya dia tahu siapa yang jadi orang tuanya. Ada yang tahu nggak siapa yang jadi orang tuanya? Siapa? Bener, jadinya tahu deh, dia orang tua yang nggak mau bayinya dipotong, berarti orang tuanya beneran karena dia sayang. Nah itu salah satu hikmatnya Salomo waktu jadi raja. Pokoknya dia banyak banget hebatnya, dia menyelesaikan masalah, dia ngajarin orang-orang, terus mungkin cara-caranya tuh semua yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Nah next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Nah tapi waktu dia minta hikmat, waktu Tuhan kasih, bahkan Tuhan gak cuma kasih hikmat doang. Ternyata Tuhan kasih apa? Oke lah Ercelo, kamu maju lagi sini Ercelo. Mau baca kan? Iya, yuk sini baca. Iya. Oh iya ayatnya pakai bahasa Inggris. Langsung aja ke yang bawahnya ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu. Tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Tepuk tangan lagi buat Arcelo. Thank you Arcelo. Nah jadi waktu dikasih apa aja yang kamu mau minta, dia mintanya apa Salomo? Hikmat. Tapi ternyata abis dia minta hikmat, Tuhan tambahin semuanya, dari kekayaan, terus apa kemuliaan, semua yang dia nggak minta dikasih sama Tuhan. Nah berarti hikmat yang paling penting, yang lainnya bisa dikasih setelah itu. Yang penting punya hikmat. Jadi kamu tahu mau ngapain, kamu harus kerjainnya gimana, akhirnya bisa dapat hasil yang baik. Siapa yang di sini mau punya hikmat? Wah, oke, kita lihat ayat yang berikut ini, tapi kita bacanya bareng-bareng ya. Bacanya bareng-bareng. Next slide Kak. Yuk kita baca sama-sama, aku mau denger suaranya ya. Oke, setuju? Wah, nggak ada suaranya, setuju? Oke, kita baca bareng-bareng dari Yakobus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sama-sama bilang amin. Nah kalau buat adik-adik misalnya nih di sekolah, ada nggak yang udah belajar tapi pernah lupa pas ujian? Aduh ini aku udah pernah pelajarin tapi kok aku lupa ya, pernah nggak? Nah di situ kamu bisa berdoa, Tuhan kasih aku apa? Hikmat supaya aku bisa ngerjain semua soal
ujian, apapun yang udah dipelajarin bisa aku mengerti. Semua itu datangnya dari mana? Dari hikmat. Sekarang siapa yang di sini bersyukur kalau kita bisa minta hikmat sama Tuhan? Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa yuk. Enggak, kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya. Aku mau dengar semuanya, ikutin aku berdoa ya. Tutup matanya, sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa hikmat-Mu adalah yang terutama yang kami perlukan. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang akan selalu memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku menjadi anak kesayangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitinya ya di rumah. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Dadah.